Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman dengan aku di channel ini. Nah, pada malam ini aku mau lembur bikin aki Livo 4 ya. Karena ada pesanan. Ada kemarin tadi siang sih. Tadi siang ada total 3 pesanan. 2 unit 6,2 Ah plus 1 unit 12,4 Ah. Yang 12,4 Ah sudah ready, sudah aku uji juga, sudah itu tadi aku drain tes kapasitas juga. Tinggal yang 6,2 stokku habis kebetulan. Aslinya aku mau ngerakit mod baterai sepeda listrik hari ini sebenarnya. Nih. Cuman kemarin selnya berkurang 4. Aku ambil 4 untuk bikin baterai aki Livo 4 sprayer yang Nikuma Big Pump itu ya. Jadi aku masih order lagi 4 biji. Jadi belum bisa bikin aki sepeda listrik Livo 4 sepeda listrik. Jadi ya aku mau ngerjain yang untuk sprayer dulu. Untuk alat-alat seperti biasa kita pakai spot welding ya. Kita pakai spot welding. Nah, untuk sel baterai aku pakai 32700 yang warna biru tua, biru keunguan ini. Untuk penataannya bebas, kalian bisa pilih gimana, cuman sekarang aku sekarang aku cenderung ini sih, soalnya lebih mudah dikuncinya. Kalau gini itu dia lebih mudah ngunci satu sama lain, jadi nanti dia bisa bending di tengah beratnya. Kalau dia yang dulu-dulu yang model seperti ini, dia perlu ganjel di sini. Jadi ternyata lebih efektif. Setelah aku cari-cari, mending seperti ini. Ini konsepnya sama persis yang kalau kita isi pakai 8. Kalau 8 kan dia memenuhi seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama, karena aku juga sudah mulai lelah, kita langsung saja kerjakan. Untuk plat nikel seperti biasa pakai 0,8, pakai ukuran lebar 8 mili, ketebalan 0,15 ya. Oke, bagian pertama sudah, tinggal bagian baliknya.
pastikan yang ini benar nyambungnya, nggak salah sambungan, karena bisa konslet kalau salah sambungan. Oke, sudah terpasang, kita lanjut pemasangan balancer ya. Kita singkirkan dulu, kita nonaktifkan. BMS yang pakai 15 ampere saja ya, yang 6,2 Ah, karena kebutuhan dayanya juga nggak besar-besar banget sebenarnya. Kalau untuk aki sprayer itu umumnya dia kalau single itu 3 ampere kontinunya, jadi nggak usah pakai yang besar-besar terlalu mubazir. Kalau yang dual atau big pump itu rata-rata 8-10 ampere, itu pun yang nggak semuanya. Kalau nggak benar-benar full load itu nggak narik segitu tingginya. Oke, kita rapatkan dulu pakai isolasi tahan panas sebagai kuncian. Oke, untuk BMS nya kita posisikan paling enak untuk di solder. Kali ini aku pakai solder, nggak pakai apa itu namanya, nggak pakai spot welding karena natanya agak susah kalau pakai spot welding. Jadi nanti BMS nya di sebelah sini ya. Kita tempelkan dulu BMS nya. Tempelkannya kalian boleh tempelkan pakai lem tembak, boleh pakai double tape juga boleh, bebas. Kalau aku sekarang pakai pakai lem tembak. Sebelum lanjut kita pastikan oke. Ini aku salah pasang sih, harusnya enggak sini. Ini oke, masih bisa. Oke, kita coba pasang BMS-nya. BMS berhubung hari ini nggak pakai spot welding, jadi ya kita pasang pakai solder aja. Kebetulan aku juga pakainya sekarang timah paragon lagi. Jadi timah paragon ini mudah banget ya lengketnya, cuman kotorannya banyak. Kotoran timahnya agak banyak, cuman dia mudah lengket dibanding yang kemarin yang bauna itu. Yang bauna itu susah nempelnya.
mau beli yang Nippon lagi, kemarin nyari di toko deket sini nggak ada. Yang Nippon itu agak susah lelehnya, cuman lengketnya itu lengket banget dan bersih, nggak ada kotorannya ya. Oke, sudah kita lanjut. Untuk BMS aku pakai kabel apa ya ini, kabel NJA ukuran 1,5. Untuk B0 nya ini bisa kalian lihat sendiri, ini kotorannya timah banyak banget. Oke, ini tadi lupa nggak aku spot welding, cuman nggak apa-apa, kita coba dulu. Kita coba dulu pakai timah paragon, dia bisa lengket sempurna apa enggak tanpa bantuan apa-apa ya. Ini nggak ada fluxnya, nggak ada spot weldingnya, nggak aku kerik juga. Oke, dia nempel ya, nempel lumayan bagus. Ini nempel banget ini. Kalau yang kemarin Banua itu agak susah, langsung nempel kayak gini itu agak susah. Lanjut ke B1. B1 itu di baterai soket yang pertama tadi. Jadi jatuhnya di sini. Oke, nempel sempurna. Untuk kabelnya tetap sama, kabel NJA yang 0,5 1,5. Aduh, harusnya tadi taruh sini ya. Wah, nempel sempurna pula. Ya, aku lanjut. Usahakan kalau nyolder baterai itu nggak lama ya, secepatnya. Kalau dirasa 10 detik itu nggak leleh, diangkat dulu, biarkan selnya dingin dulu, karena semakin lama sel baterai ini terpapar panas berlebih yang 60 derajat ke atas merembet ke sel baterainya, itu akan mempercepat
degradasi sel ya, jadi kualitas selnya makin turun. Lanjut ke B2 di sini. Untuk B2-nya di sini. Jadi ini B1, B2-nya ini. Kita masukkan lewat dalam sini. Oke, sudah nempel. Jadi kalau timahnya Paragon itu lumayan enak nempelnya teman-teman. Tapi ya itu tadi, kotoran timahnya dia banyak. Kita pastikan lagi ini B2 bukan, B0, B1, B2. Ya bener, ini B2-nya. Oke, B2 sudah. Lanjut ke B3. Untuk B2-nya ini B3. Sebentar. B1, B2, B3 ini. B3 di bawah sini bisa di negatif B4 atau positif B3. Itu sama aja. Oke, tak bikin agak menyilang aja, soalnya dia tumpang tindih sama baterai kabel yang lain. Nggak usah ditambahin, nggak apa-apa, soalnya dia sudah ada kulit kabelnya. Oke. Ini kuat banget loh ya, bisa dilihat. Lanjut yang terakhir B4. Nah, B4 ini dia kutub positif ya. Kutub positif nggak ada spot weldingnya. Biasanya ini agak susah kalau kita nyolder kutub positif baterai nggak pakai flux atau apa. Tapi kalau pakai Paragon dia lumayan gampang dibanding tim hal lain. Cuman ya itu tadi, kotorannya agak banyak.
Tambah dikit. Oke, sudah selesai, tinggal kita masukkan ke casing ya. Tinggal kita masukkan ke casing. Sebelum itu kita coba cek dulu ya solderannya aman apa enggak. Daripada kita nanti sudah masukkan casing ternyata soldernya enggak aman. Oke, aman. Selanjutnya tinggal kita wrapping pakai isolasi tahan panas untuk kutub-kutubnya. Ini enggak usah banyak-banyak, enggak masalah, yang penting sebenarnya yang paling penting yang kutub positif sama negatif tok aja sih. Cuman enggak apa-apa kalau aku kasih semua, enggak usah rapat-rapat, enggak apa-apa, yang penting intinya enggak langsung berkontak langsung dengan permukaan. Aku mau beli yang besar sih ini pakai yang 3 cm ini agak susah nge-wrapping itu. Oke, selanjutnya pasang ke casing sama pasang kabel kutubnya. Untuk kabel kutubnya aku pakai AWG 14 ya. Jadi nanti modelnya seperti ini bentukannya. Set. Untuk kutub positifnya sebelah kanan. Oke. Nanti gini modelnya. Kutub negatif sebelah kiri. Jadi kira-kira butuhnya kabel seginilah. Kita pasang kabelnya dulu. Kutub negatif positif. Nah, kalau yang ini aku pakai timah yang biasa aja, yang Banua nggak apa-apa, soalnya butuhnya timah agak banyak. Oke, kita kunci, perkuat tambahnya. Oke, aman. Ganti yang satunya. Oke, aman. Nah, tahap terakhir tinggal kita solderkan ke
unitnya. Nah, untuk yang pertama sisi baterai minus dulu, itu agak susah ya. Oke, kutub negatif sudah, tinggal kutub positif. Ini lumayan panas ya. Nyalakan dulu. Lanjut kutub negatifnya, kutub positifnya ini agak susah. Oke, ini sudah selesai bolo. Tinggal kita silen pakai lem bakar antar kutubnya ini supaya cegah korsleting. Bisa juga sebenarnya kalian wrap aja, cuman aku biasanya sekarang pakai lem bakar aja, ditutup semua biar anti air sekalian juga. Oke, kita silen dulu. Nggak usah tebel-tebel, nggak apa-apa, yang penting ketutupan aja. Saya bisa juga pakai silen kaca yang netral, itu juga bisa, cuman nanti kalau ada apa-apa itu lebih susah itu bukanya, lebih susah untuk bersihinnya. Maksudnya kalau yang ini kan dia misal kita paksa tarik itu masih bisa lepas lem tembaknya. Oke, segini aja. Lanjut untuk kutub baterainya. Oke. Tunggu sampai mengering dulu, mungkin 1 menitan. Oke, ini sudah kering. Tinggal kita masukkan lagi. Nah, ini dia kuncinya. Set, pas di tengah. Ketika baterai sudah pas di tengah, sebelum kita tutup, seperti ini ya tutupnya. Ini untuk baterainya bisa kalian kunci pakai lem tembak, karena dia sudah tengah, dia lumayan rapat. Tinggal kunci kanan kirinya atau atasnya saja juga boleh, tergantung sebisa kalian. Kalau aku biasanya atasnya doang seperti ini, karena dia otomatis turun ya lemnya itu, karena dia sudah pas panas-panasnya dia otomatis turun sendiri. Jadi dia mengunci dudukan dari si baterai. Kita coba cek lagi sambungan terukurnya berapa, 13,73 volt. Nah, untuk pengunciannya bebas juga, kalian boleh pakai lakban fiber seperti yang aku dulu pakai, atau kalau mau kalian silen, kalian pakai silen yang netral ya. Ini yang netral, jadi ini aman buat baterai nggak bikin berkarat. Tadi lupa aku tutup masalahnya.
Jadi mungkin sekian dulu, aku mau lanjut nyilen ini sama nyelesain orderan yang lainnya. Nih tadi pagi aku pakai karena aku buru-buru berangkat kerja, silenku ini ujungnya beku. Jadi perlu aku bersihkan dulu. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.